Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Khairunisa, NPM 1006063171134. Di sini saya akan memaparkan beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sebutkan dan jelaskan mekanisme pembersihan kulit. Nah, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu kulit itu apa. Kulit ini merupakan suatu lapisan jaringan yang terdapat pada permukaan tubuh. Jadi kulit ini merupakan organ terluar dari tubuh kita. Apa fungsinya? Fungsinya untuk membungkus dan melindungi bagian dalam tubuh sehingga tidak terpapar langsung pada lingkungan luar. Kulit ini ada beberapa lapisan, diantaranya lapisan epidermis yang paling luar, lapisan dermis, dan yang terakhir lapisan subkutan. Nah, pembersihan kulit ini diperlukan untuk apa? Untuk membersihkan debu atau tanah yang menempel pada permukaan kulit, membersihkan sisa kosmetik, substrat, dan juga produk akhir flora normal kulit yang dapat memberikan bau yang tidak sedap. Jadi ada 4 mekanisme pembersihan kulit. Mekanisme yang pertama adalah pelarutan. Mekanisme pembersihan kulit dengan cara pelarutan adalah dengan menggunakan suatu pelarut yang dapat membersihkan kotoran-kotoran atau senyawa-senyawa yang akan dibersihkan dari permukaan kulit kita yang kelarutannya sama dengan pelarut yang digunakan. Pelarut yang digunakan bisa berupa pelarut polar maupun pelarut nonpolar. Untuk pelarut polar contohnya adalah air, dan untuk pelarut nonpolar contohnya adalah minyak. Mekanisme pembersihan dengan pelarutan ini merupakan mekanisme pembersihan secara tradisional. Yang kedua ada mekanisme pembersihan dengan absorpsi. Jadi pada mekanisme pembersihan dengan absorpsi ini, kotoran-kotoran atau senyawa-senyawa yang akan diangkat di dalam pada permukaan kulit kita ini diikat oleh suatu bahan pengabsorpsi sehingga akan terangkat dari permukaan kulit. Mekanisme selanjutnya adalah emulsifikasi atau suspensi. Prinsip pembersihan dengan mekanisme ini adalah dengan cara detergensi atau oleh adanya surfaktan. Jadi pada mekanisme ini digunakan suatu bahan yaitu surfaktan yang bersifat amfifilik. Jadi dia itu bisa bersifat polar ataupun nonpolar karena memiliki gugus polar serta gugus nonpolar. Nah, surfaktan ini akan membentuk misel. Misel ini adalah agregat dari surfaktan. Nah, misel ini ada pada gambar yang bagian sebelah kiri. Nah, bagian kepalanya atau yang berwarna hijau ini merupakan bagian hidrofil atau bagian yang polar. Sedangkan bagian ekornya atau yang berada pada inti misel ini merupakan bagian hidrofob yang bersifat nonpolar. Nah, bagaimana mekanisme pembersihan ini bekerja emulsifikasi atau suspensi? Tergantung pada kotoran dan senyawa-senyawa apa yang akan diangkat dari kulit kita. Jika senyawa yang akan diangkatnya atau yang akan dibersihkannya adalah minyak, maka mekanismenya emulsi. Dan jika senyawa yang akan diangkat berupa kotoran padat, maka mekanisme pembersihannya secara suspensi. Bagaimana prosesnya? Nah, jadi ketika dilakukan pembersihan misel ini, bagian surfaktan yang bagian ekornya atau yang bersifat hidrofob ini akan berikatan dengan minyak maupun kotoran padat yang akan dibersihkan. Sedangkan bagian hidrofil yang bersifat polar ini akan berikatan dengan air. Jadi nantinya kotoran padat ataupun minyak akan berada pada bagian tengah misel ini, dan ketika dilakukan pembilasan akan ikut terbilas karena bagian hidrofilnya mengikat pada air. Mekanisme yang terakhir adalah dengan cara secara mekanik. Nah, mekanisme dengan cara mekanik ini merupakan mekanisme pembersihan secara tradisional melalui penggosokan, penyikatan, dan juga peeling sehingga membuat kotoran terangkat pada permukaan tubuh kita. Mekanisme pembersihan ini dapat bersifat kombinasi. Jadi bisa pembersihan dapat dilakukan dengan emulsifikasi, dengan mekanik ataupun yang lainnya. Soal selanjutnya, jelaskan 3 jenis mekanisme kerja moisturizer pada kulit. Moisturizer ini atau pelembab merupakan bahan kimia yang dapat meningkatkan kandungan air dari stratum corneum. Stratum corneum ini merupakan lapisan terluar yang ada pada epidermis pada bagian kulit kita. Apa fungsi dari lapisan stratum corneum ini? Fungsinya untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Nah, sebenarnya secara alami kulit kita ini sudah
bisa terhindar dari kekeringan dengan adanya senyawa-senyawa dan lapisan yang dapat melembabkan kulit. Ada apa saja? Di antaranya ada lapisan minyak dan ada senyawa alami pelembab kulit yaitu natural moisturizing factor. Nah, lapisan minyak akan bekerja melembabkan kulit dengan cara melapisi kulit sehingga menurunkan terjadinya evaporasi air dan kandungan air akan terjaga. Sedangkan NMF akan bekerja untuk melembabkan kulit dengan cara NMF ini dengan cara menarik air dari lingkungan luar untuk bisa masuk ke dalam kulit pada lapisan stratum corneum, juga dengan cara menahan air pada lapisan stratum corneum sehingga menjaga kandungan airnya. Nah, NMF ini merupakan senyawa-senyawa yang memang disintesis di kulit, contohnya asam laktat. Nah, meskipun sudah terdapat pelembab alami pada kulit kita, tapi sediaan pelembab dibutuhkan pada keadaan tertentu, contohnya pada keadaan kulit yang tipe kulitnya kering, sehingga dibutuhkan pelembab untuk menghindari kerusakan akibat kekeringan. Ada 3 mekanisme pelembab. Mekanisme yang pertama adalah humektan. Humektan bekerja dengan cara menarik air dari lingkungan ke dalam kulit sehingga dapat melembabkan kulit. Sehingga pada sediaan pelembab yang bekerja dengan mekanisme humektan ini digunakan bahan-bahan yang bersifat higroskopis yang dapat menarik air dari lingkungan luar dan masuk ke dalam kulit. Nah, contoh ilustrasi gambarnya ada pada bagian tengah. Pada saat humektan diaplikasikan pada kulit kita, humektan ini akan menarik air dari lingkungan luar dan kemudian akan masuk ke dalam lapisan stratum corneum. Nah, sehingga area stratum corneum akan terhidrasi. Nah, biasanya basis yang digunakan pada sediaan dengan mekanisme kerja humektan ini adalah basis hidrofil atau yang bersifat larut air, contohnya air. Mekanisme kerja dari humektan ini sama dengan mekanisme kerja pada NMF yang ada di kulit kita, yaitu dengan cara menarik air. Lalu mekanisme yang kedua adalah oklusif. Oklusif melembabkan kulit dengan cara membentuk lapisan minyak pada permukaan kulit, di mana air itu tidak larut pada minyak sehingga akan mencegah terjadinya evaporasi air atau keluarnya air dari dalam kulit karena pada bagian permukaan sudah dilapisi oleh lapisan lemak yang tidak dapat larut dengan air. Nah, mekanisme kerja ini sama dengan lapisan minyak yang sudah terdapat pada kulit kita. Jadi untuk pelembab-pelembab dengan mekanisme oklusif ini menggunakan basis yang bersifat nonpolar, contohnya, atau basis lemak, contohnya lanolin dan dimetikon. Nah, ilustrasinya terdapat pada bagian sebelah kiri. Lalu mekanisme pelembab yang terakhir adalah emolien. Emolien ini bekerja dengan cara mengisi ruang antar sel pada stratum corneum sehingga dapat melembabkan. Selain itu, emolien ini juga bisa memberikan efek kulit yang lebih halus. Nah, pada bagian kanan ini adalah ilustrasi gambarnya untuk emolien, di mana ini adalah gambar jika stratum corneum diperbesar. Bagian-bagian yang biru itu merupakan emolien yang mengisi celah-celah kosong pada antar sel stratum corneum. Contoh untuk basisnya adalah jojoba oil. Selanjutnya, sebagai formulator, saudara diminta untuk membuat sediaan kosmetik untuk bayi. Jelaskan apa saja pertimbangan saudara dalam menganalisis formula yang akan dibuat. Jadi, formula yang dibuat pada soal ini adalah formula krim bayi yang ditujukan untuk mengatasi ruam popok. Kandungannya ada zinc oksida 10%, air terpurifikasi 100%, gliserin 2%, ascorbil palmitat 1%, sorbitan olivat 2%, dan parafin liquidum 2%. Nah, untuk analisis pertimbangan formulanya, yang pertama digunakan zinc oksida sebanyak 10%. Zinc oksida ini merupakan zat aktif untuk mengobati dan mencegah ruam di kulit akibat penggunaan popok. Nah, konsentrasi yang digunakan 10% karena berdasarkan pustaka, zinc oksida yang digunakan konsentrasi zinc oksida untuk mengobati ruam popok pada bayi itu pada konsentrasi 10%. Dipilih karena bahan ini memang zat aktif yang sering digunakan untuk mengobati ruam popok. Selain itu, zinc oksida juga
Selain itu, reaksi alergi pada penggunaan zinc oksida ini jarang terjadi sehingga cocok untuk kulit bayi yang bersifat sensitif. Lalu ada air terpurifikasi 100% digunakan sebagai pelarut. Mengapa? Karena sediaan krim yang dibuat adalah emulsi air dalam minyak sehingga pelarut yang digunakan air. Selain itu, air juga merupakan pelarut yang aman digunakan. Kenapa harus digunakan yang terpurifikasi atau murninya? Karena pada bagian atau area diaper pada bayi, pH kulit dan juga kelembabannya lebih tinggi dibandingkan area lainnya sehingga meningkatkan resiko untuk terjadinya infeksi. Sehingga air yang digunakan haruslah air yang murni agar menghindari terjadinya infeksi pada kulit bayi. Lalu ada gliserin 2% sebagai humektan dan pengawet. Humektan ini digunakan sebagai pelembab dengan cara menarik air dari lingkungan untuk melembabkan kulit dan menarik air dari lingkungan masuk ke dalam kulit. Nah, lalu pengawet digunakan kenapa? Karena untuk mencegah pertumbuhan dari mikroba, karena pelarut air yang digunakan merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroba, sehingga untuk mencegah pertumbuhan mikroba digunakanlah pengawet. Untuk konsentrasinya sendiri karena berdasarkan pustaka pada konsentrasi kurang dari 30 gliserin dapat bekerja sebagai humektan dan pada konsentrasi kurang dari 20 gliserin dapat bekerja sebagai pengawet. Nah, selain itu bahan ini juga bersifat non-toksik dan non-iritan. Yang selanjutnya ada ascorbyl palmitat 1% sebagai penstabil. Dipilih karena bahan ini merupakan senyawa yang non-toksik dan non-iritan. Selanjutnya ada sorbitan olifat 2% sebagai emulsifier atau zat pengemulsi. Zat ini dapat menstabilkan sediaan emulsi, contohnya pada sediaan krim. Nah, dipilih sorbitan olifat karena bersifat non-toksik dan non-iritan. Selanjutnya ada parafin liquidum 2% sebagai emulien atau pelembab. Jadi berfungsi untuk mengisi celah-celah yang kosong antar sel stratum corneum. Parafin liquid juga dipilih karena bersifat non-toksik dan non-iritan. Nah, kenapa pada analisis pertimbangan formula digunakan bahan-bahan yang non-toksik dan non-iritan? Karena hal tersebut penting karena kulit bayi, utamanya pada area diaper, kelembabannya lebih tinggi dari area lainnya, sehingga dapat meningkatkan terjadinya iritasi, sehingga harus digunakan bahan non-iritan untuk menghindari iritasi yang tidak diinginkan. Lalu kenapa harus bersifat non-toksik? Karena pada ruang popok, kulit bayi itu mengalami kerusakan. Akibatnya terjadi peningkatan TEWL. TEWL adalah hilangnya air dari kulit menuju lingkungan melalui baik dengan cara difusi maupun evaporasi atau penguapan. Nah, peningkatan TEWL ini akan meningkatkan resiko toksisitas lokal dan sistemik pada pemberian lokal pada kulit bayi, sehingga bahan yang digunakan haruslah yang bersifat non-toksik. Soal selanjutnya, sinar surya begitu penting dalam kehidupan kita, namun pada kenyataannya manusia membutuhkan sediaan kosmetik tabir surya. Jelaskan jenis sinar UV serta mekanisme tabir surya. Nah, sebelumnya sinar UV ini merupakan komponen dari sinar matahari. Jadi, sinar matahari itu selain dapat memberikan efek positif pada kita, juga dapat memberikan efek negatif. Kenapa? Karena sinar matahari merupakan sumber radiasi yang dapat merusak sel-sel kulit atau sel-sel tubuh kita. Nah, sinar matahari ini mengandung sinar UV yang terdiri dari tiga jenis sinar UV. Yang pertama UVA, UVB, dan UVC. Nah, sinar UVA ini merupakan yang paling banyak mencapai bumi, sampai 100 kali dari UVB. Tapi energinya atau kekuatannya lemah. Nah, berkisar pada panjang gelombang 320 sampai 400 nanometer. UVA ini dapat pada kulit kita dapat berpenetrasi pada lapisan dermis dan dapat menyebabkan reaksi fotosensitivitas yang dimana akan menyebabkan kulit lebih sensitif, mempengaruhi pewarnaan kulit, dan dapat menyebabkan photoaging atau penuaan dini. Selanjutnya ada sinar UVB, panjang gelombangnya 290 sampai 320 nanometer. Nah, ini merupakan sinar terkuat yang mencapai bumi, di mana energinya lebih tinggi dari sinar-sinar lainnya. Sinar UVB ini dapat berpenetrasi pada lapisan kulit, lapisan epidermis, dan dapat menyebabkan kerusakan kulit berupa luka bakar, menyebabkan fotokarsiogenik, yaitu dapat menyebabkan kanker kulit, dan juga
imunosupresi pada kulit. Yang terakhir, sinar UVC, panjang gelombang 200 sampai 290 nanometer. Nah, ini merupakan sinar yang paling kuat diabsorpsi oleh lapisan ozon sehingga tidak mencapai permukaan bumi. Namun, pada sekarang di mana lapisan ozon banyak kebocoran, maka dapat kemungkinan sinar UVC ini menembus bumi dan bisa membahayakan. Nah, untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV langsung dapat dilakukan dengan cara fisik maupun secara kimia. Secara fisik dengan memakai payung, topi, dan sebagainya. Sedangkan secara kimia adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat mencegah terjadinya paparan langsung sinar UV pada kulit kita, contohnya tabir surya. Nah, tabir surya ini dapat mencegah terjadinya paparan langsung sinar UV pada kulit. Selain itu, sehingga akan terhindar dari efek negatifnya. Ada dua mekanisme kerja dari tabir surya. Yang pertama, chemical absorber, bekerja dengan cara menyerap sinar UV sehingga sinar UV tidak dapat masuk ke dalam kulit kita. Nah, biasanya bahan yang digunakan sebagai chemical absorber ini merupakan senyawa kimia organik, umumnya memiliki ikatan aromatik yang berkonjugasi dengan gugus karbonil. Nah, struktur kimia ini yang menyerap sinar UV. Contohnya adalah sinamat dan benzofenon. Lalu mekanisme yang kedua adalah physical blocker. Jadi tabir surya ini memblok secara fisik. Nah, dengan cara memantulkan ataupun memecah sinar UV sehingga tidak dapat masuk ke dalam kulit. Bahan yang dapat bekerja sebagai physical blocker ini merupakan senyawa kimia anorganik. Contohnya zinc oksida dan titanium oksida.